Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada mahasiswa baru program studi S1 Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Perintis Indonesia. Baik, perkenalkan saya Apoteker Yahdian Rasadi M.Farm. Pada semester ini, saya akan mengajar mata kuliah pengantar ilmu farmasi. Jadi, mata kuliah pengantar ilmu farmasi ini terdiri dari satu SKS, yaitu satu SKS perkuliahan. Jadi tidak ada praktikum untuk mata kuliah ini. Kemudian untuk perkuliahan pengantar ilmu farmasi ini terdiri dari satu tim, yaitu saya dan Ibu Apoteker Meta Emilia Suryadharma M.Farm. Kemudian saya akan mengajar pada pertemuan pertama sampai ke-7, kemudian nanti pertemuan ke-8 kita mengadakan ujian tengah semester atau UTS. Selanjutnya pertemuan setelah UTS sampai UAS itu dilanjutkan oleh Ibu Meta Emilia Suryadharma tadi. Kemudian untuk perkuliahan teori ini, kita semester ini dilaksanakan secara daring atau dalam jaringan, menggunakan e-learning atau Moodle. Karena seperti kita ketahui, sekarang kita berada pada masa pandemi COVID-19. Karena itu kita belum dapat bertemu secara langsung di lokal perkuliahan, tetapi untuk perkuliahan tetap akan kita laksanakan secara normal menggunakan e-learning atau Moodle yang disediakan oleh Universitas Perintis Indonesia. Kemudian untuk materi apa-apa saja yang akan dipelajari pada semester ini dapat dilihat pada RPS yang sudah dicantumkan pada akun Moodle. Jadi masing-masing mahasiswa silahkan mendownload RPS di akunnya masing-masing, kemudian dibaca atau dipelajari RPS-nya agar bisa menjadi pedoman dalam memahami perkuliahan nantinya. Nah, sebelum mulai perkuliahan, kita akan membuat kontrak perkuliahan terlebih dahulu, agar perkuliahan kita nanti dapat berjalan dengan optimal dan tercapai tujuan dari pembelajaran. Baik, saya akan menyampaikan kontrak perkuliahan untuk mata kuliah pengantar ilmu farmasi. Yang pertama, untuk pertemuan perkuliahan itu terdiri dari 16 kali pertemuan, yaitu 14 kali pertemuan perkuliahan, berarti 7 kali dengan saya dan 7 kali dengan Ibu Meta. Lalu 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Untuk UTS itu materi perkuliahan saya, kemudian untuk UAS atau ujian akhir semester itu materi perkuliahan Ibu Meta. Kemudian yang kedua, untuk perkuliahan kita menggunakan media daring. Bisa menggunakan e-learning, e-study, Zoom, atau media lain yang dapat menunjang perkuliahan kita. Kemudian yang ketiga, untuk perkuliahan mahasiswa wajib mendownload dan membaca rencana pembelajaran semester atau RPS yang telah di-upload pada kelas e-learning masing-masing. Kemudian mahasiswa atau PJ mata kuliah wajib mengingatkan atau mengkonfirmasi ke dosen minimal sehari sebelum perkuliahan. Tujuannya agar kita bisa mengkonfirmasi apakah kuliah yang kita laksanakan tetap pada jadwalnya atau ada perubahan lainnya. Kemudian dalam melaksanakan perkuliahan, mahasiswa wajib mengikuti dengan sungguh-sungguh seperti perkuliahan di dalam lokal. Artinya jika menggunakan Zoom, harus berpakaian formal. Kemudian mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan minimal 75% dari masing-masing dosen, agar dapat mengikuti ujian UTS maupun UAS. Jadi minimal 75% kehadiran dengan dosen 1 agar dapat mengikuti UTS dengan dosen 1. Dosen 1 atau dosen yang pertama masuk adalah saya. Kemudian minimal 75% kehadiran dengan dosen 2 atau dengan Ibu Meta agar dapat mengikuti UAS nantinya. Kemudian untuk komponen penilaian mata kuliah ini terdiri dari rata-rata nilai dari 2 dosen, karena yang mengajar itu ada 2 dosen, maka nilai akhirnya adalah nilai rata-rata dari 2 dosen.
Kemudian untuk komponen penilaian sendiri, itu terdiri dari 10% nilai kehadiran atau sikap, 20% nilai tugas, dan 70% nilai ujian. Jadi itulah nanti pembagian proporsi penilaian pada mata kuliah ini. Kemudian untuk perkuliahan daring, silakan cari cara agar dapat mengikuti secara optimal. Karena jika tidak mengikuti sesuai ketentuan, maka dianggap tidak hadir pada hari pertemuan tersebut. Karena kita sudah menggunakan sistem e-learning atau kita kelasnya by system. Jadi kelas telah disetting pada waktu sesuai dengan yang kita sepakati. Jadi bagi yang tidak hadir pada pertemuan itu, maka otomatis sistem menganggap kehadirannya adalah 0. Kemudian bagi yang tidak ada sinyal, silakan cari tempat yang bersinyal di daerahnya masing-masing. Kemudian bagi yang tidak memiliki paket internet, silakan cari tempat yang memiliki hotspot atau wifi umum sehingga dapat dimanfaatkan untuk menjalani perkuliahan kita. Baik, untuk pertemuan pertama, pada mata kuliah pengantar ilmu farmasi, kita akan membahas pendahuluan tentang pengantar ilmu farmasi dan hubungan dengan bidang ilmu terkait. Baik ya, sekarang saudara sekalian telah berada di program studi S1 Farmasi. Selamat atas pilihan saudara karena telah diterima di program studi S1 Farmasi Upertis. Nah, untuk pengantar ilmu farmasi ini merupakan pendahuluan dari berbagai mata kuliah yang ada di program studi S1 Farmasi. Karena sebelum lanjut ke kuliah-kuliah selanjutnya, tentu harus tahu dulu kenapa kita memilih farmasi dan apa-apa saja hubungan farmasi dengan ilmu lainnya. Nah, ketika ingin memilih farmasi atau mendengar kata farmasi, apa yang saudara pikirkan tentang kata farmasi tersebut? Nah, mungkin ketika mendengar kata farmasi, kita akan menghubungkan atau berpikir bahwa farmasi itu berhubungan dengan obat. Kemudian juga di masyarakat, ketika kita sampaikan apa itu farmasi, itu berhubungan juga dengan apotik. Nah, seorang farmasi juga di apotik itu berhubungan dengan meracik obat. Kemudian seorang farmasi juga biasanya dikatakan dia bisa membaca tulisan jelek dokter. Tetapi untuk tulisan dokter itu tidak semuanya jelek ya, ada juga yang bisa dibaca. Tapi pada umumnya kebanyakan tulisan yang jelek itu bisa dibaca oleh seorang farmasis. Kemudian ada juga kenapa memilih farmasi, cita-cita dokter yang tertunda. Artinya misalkan saudara mahasiswa sekalian telah memilih pilihan pertama untuk perguruan tinggi negeri itu kedokteran karena tidak lulus, kemudian menjatuhkan pilihan keduanya ke farmasi. Dan apalagi yang lain? Nah, untuk farmasis atau tenaga kefarmasian itu terdiri dari dua. Jadi tenaga kefarmasian itu atau yang kita namakan dengan farmasis itu ada apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Nah, pada jenjang program studi S1 Farmasi ini, nanti ketika saudara lulus, maka baru bisa dikatakan tenaga teknis kefarmasian. Jadi untuk sarjana farmasi ini tingkatannya itu di atas D3 farmasi, maka saudara baru bisa dikatakan tenaga teknis kefarmasian. Kemudian di atas itu tingkatan pendidikan seorang farmasis ada lagi apoteker. Jadi untuk sarjana farmasi ini kuliah normalnya itu diselesaikan pada jangka waktu 8 semester atau 4 tahun. Kemudian jika ingin meningkatkan pendidikan ke program studi apoteker, tentu harus menambah perkuliahan lagi selama
1 tahun, baru bisa menjadi seorang apoteker. Nah, seorang farmasis itu banyak perannya. Kemudian menurut WHO itu ada 9 star pharmacist. Ada mulai dari decision maker, leader, teacher, lifelong learner, manager, entrepreneur, komunikator, researcher, dan caregiver. Nah, seorang farmasis itu perannya ada sebagai caregiver, artinya dia bisa care terhadap pasien, karena salah satu peran farmasis adalah melayani pasien atau melakukan pharmaceutical care. Nah, itulah salah satu peran farmasis nantinya di kehidupan bermasyarakat atau dalam dunia pekerjaan. Nah, caregiver ini peran farmasis bisa kita lihat pada misalkan pekerjaan farmasis di apotik, rumah sakit, puskesmas, artinya yang berhubungan dengan pasien atau pelayanan kefarmasian. Nah, kemudian farmasis itu juga bisa perannya decision maker, artinya pengambil keputusan. Misalnya pada sebuah apotik, apoteker penanggung jawab apotik, dia bisa mengambil keputusan untuk melakukan pemesanan obat, untuk melakukan pemesanan obat, untuk melakukan pengadaan obat, dan sebagainya. Begitu juga di industri farmasi, pedagang besar farmasi, maupun fasilitas pekerjaan kefarmasian lainnya, maka si apoteker atau tenaga kefarmasian ini bisa melakukan pengambilan keputusan. Tentu pengambilan keputusan ini sesuai dengan bidang keilmuan atau bidang keahlian dari si farmasis itu sendiri. Nah, kemudian farmasis itu juga seorang komunikator. Kenapa dikatakan peran farmasis salah satunya adalah komunikator? Karena farmasis ini tentu dia akan berhubungan dengan misalnya kalau di bidang pelayanan berhubungan dengan dokter, karena dokter yang meresepkan obat, kemudian apoteker atau farmasis yang melakukan penyerahan obat nantinya ke pasien. Maka dia harus bisa berkomunikasi antara ke dokter dan ke pasien. Nah, komunikator ini atau melakukan komunikasi ini tentu perlu dilakukan agar tidak terjadi kesalahan pada saat melakukan pelayanan terhadap pasien. Tentu misalnya jika ada keraguan terhadap keputusan yang diberikan dokter pada resep, tentu seorang farmasis tersebut harus mengkomunikasikan tentang resep yang diberikan oleh dokter tersebut ke dokter pemberi resepnya. Dan untuk ke pasien juga tentu harus memiliki komunikasi yang baik, karena seorang farmasis di bidang pelayanan nantinya akan melakukan konseling atau pemberian informasi obat terhadap pasiennya. Tentu dengan komunikasi yang baik, pasien akan lebih memahami apa yang dikonseling atau diberikan informasi oleh si farmasis atau tenaga kefarmasian. Kemudian seorang farmasis bisa juga menjadi seorang manajer. Bisa dia menjadi manajer di sebuah perusahaan farmasi atau industri farmasi, bisa menjadi manajer di pedagang besar farmasi, bisa menjadi manajer di apotik, dan di rumah sakit juga bisa manage atau mengatur perbekalan farmasi di rumah sakit. Artinya seorang manajer ini bisa memanajemen perbekalan kefarmasian, baik itu obat, bahan obat, kosmetik, alat kesehatan, obat tradisional, kemudian sediaan-sediaan farmasi yang lainnya. Kemudian peran farmasi selanjutnya adalah leader. Leader artinya adalah pemimpin, artinya seorang farmasis nanti diharapkan memiliki jiwa kepemimpinan, karena dia akan bertanggung jawab, misalnya nanti menjadi apoteker penanggung jawab apotik, tentu dia harus menjadi
pemimpin di apotek tersebut, karena penanggung jawab itu besar tanggung jawabnya terhadap apa yang dipegangnya, misalkan apakah di apotek, rumah sakit, industri farmasi, maupun PBF. Kemudian peran farmasi selanjutnya adalah lifelong learner. Artinya selama dia bekerja menjadi seorang farmasis, tentu dia harus terus mengembangkan ilmu pengetahuannya. Karena ilmu pengetahuan itu seperti kita ketahui juga semakin lama semakin berkembang. Untuk saat sekarang tentu juga dia harus mengembangkan ilmunya menyesuaikan dengan era 4.0 sekarang. Sekarang kan sudah era digital, artinya juga harus mengembangkan pengetahuannya dalam era digital saat sekarang ini. Kemudian seorang farmasis juga bisa mencari-cari ilmu pengetahuan, mulai dari melakukan studi lanjut, misalnya melakukan kuliah lagi, S2, S3, dan seterusnya. Kemudian bisa juga mengembangkan ilmu pengetahuan dengan mengikuti pelatihan ataupun seminar-seminar untuk mengembangkan ilmu pengetahuannya. Kemudian seorang farmasis bisa juga menjadi seorang teacher. Artinya seperti saya saat sekarang ini, ketika saya telah mendapatkan ilmu pengetahuan, tentu saya akan menyampaikan apa yang saya ketahui terhadap murid atau mahasiswa saya. Artinya agar farmasis ini terus berkesinambungan, tentu harus ada yang mengajarkan terhadap calon farmasis yang baru. Kemudian research atau researcher, seorang farmasis tentu harus melakukan penelitian. Tujuannya adalah agar bisa mengembangkan obat-obat baru, kosmetik-kosmetik baru, dan sediaan farmasi yang baru. Karena jika tidak dikembangkan, maka mungkin suatu saat kita tidak akan bisa lagi melakukan pengobatan, karena penyakit pun semakin berkembang. Baik itu antibiotik harus juga kita kembangkan, karena antibiotik contohnya semakin lama semakin banyak yang resisten. Tentu harus dilakukan pengembangan antibiotik juga, sehingga nantinya untuk antibiotik yang resisten ada alternatif obat atau antibiotik lain yang dapat mengobati penyakit infeksi. Kemudian untuk pengembangan obat itu juga dilakukan penelitian oleh seorang farmasis. Nah, untuk entrepreneur, ini semua orang bisa melakukannya. Jadi misalkan dia tidak ingin bekerja dengan orang lain atau di bawah orang lain, misalnya dia ingin membuka apotek sendiri, itu tentu sesuai dengan ilmu kefarmasian yang dimiliki seorang farmasis. Maka seorang farmasis ketika dia mengelola sebuah apotek sendiri atau membuka apotek sendiri, tentu dia lebih bisa mengembangkan apoteknya dibandingkan dia bekerja sama dengan pemilik sarana apotek lain, karena dia memiliki apotek kepunyaan dia sendiri. Entrepreneur ini bisa buka apotek sendiri, bisa juga melakukan usaha-usaha lain dalam pelayanan kefarmasian. Misalnya dia melakukan buka konseling sendiri untuk konseling obat di apoteknya. Nah, untuk ruang lingkup kerja farmasi secara umum itu ada dibagi menjadi beberapa sarana tempat bisa bekerja. Antara lain ada sarana produksi, ada sarana distribusi, ada sarana pelayanan, ada sarana pemerintahan. Untuk sarana produksi ini tentu adalah tempat produksi atau pembuatan sediaan farmasi, baik obat, bahan obat, kosmetik, obat tradisional, maupun sediaan lainnya. Maka itu dilakukan oleh seorang farmasis di sarana produksi. Contohnya adalah industri farmasi, atau industri kosmetik, industri obat tradisional. Nah, untuk sarana distribusi, itu artinya adalah sarana tempat
pendistribusian sediaan farmasi. Jadi distribusi ini titiknya berada di tengah-tengah antara produksi dan pelayanan. Jadi dari sarana produksi ini tidak boleh langsung ke sarana pelayanan ditujukan sediaan farmasinya, harus melalui sarana distribusi terlebih dahulu. Sarana distribusi ini itu adalah pedagang besar farmasi. Kemudian untuk sarana pelayanan, itu adalah tempat untuk melakukan pelayanan kefarmasian oleh seorang farmasis. Jadi ini tempat pelayanan kefarmasiannya bisa di apotik, bisa di rumah sakit, bisa di puskesmas. Artinya seorang apoteker atau seorang farmasis atau tenaga kefarmasian nantinya bisa melayani pasien dalam pemberian informasi obat, konseling, dan pemberian obat. Kemudian bisa juga di sarana pemerintahan. Nah, sarana pemerintahan ini contohnya bisa di Badan POM sebagai pengawas obat dan makanan. Kemudian bisa juga di Dinas Kesehatan. Dan Dinas Kesehatan dan Badan POM ini sistemnya juga hampir-hampir sama, yaitu adalah melakukan pengawasan ke ketiga sarana ini. Dan mungkin nanti juga bisa menjadi anggota legislatif ya untuk memperjuangkan kefarmasian di Indonesia. Nah, ini adalah contoh sarana produksi, yaitu adalah industri farmasi. Industri farmasi ini bisa berupa industri obat dia nantinya, bisa berupa industri obat tradisional, bisa juga berupa industri kosmetik. Kemudian sarana distribusi itu adalah pedagang besar farmasi, artinya dia mendistribusikan obat dalam jumlah besar ke sarana-sarana pelayanan. Misalnya pedagang besar farmasi ini mendistribusikan obat ke apotik, rumah sakit, puskesmas. Kemudian untuk sarana pelayanan itu ada di apotik, ada di rumah sakit, ada di puskesmas. Berarti ini berhubungan langsung dengan pasien. Nah, ini tadi sarana pemerintahan ada Badan POM dan Dinas Kesehatan. Nah, banyak ya lapangan pekerjaan nantinya setelah seorang sarjana farmasi tamat, atau saudara tamat nanti bisa bekerja di industri obat, PBF, apotik, Badan POM, industri obat tradisional, kemudian sampai nanti di puskesmas juga bisa saudara bekerja. Nah, untuk dapat bekerja di fasilitas kefarmasian atau tempat pekerjaan kefarmasian tadi, tentu harus ada ilmu yang saudara miliki terlebih dahulu. Tidak mungkin saudara nanti bekerja tetapi tidak memiliki ilmunya. Tentu tidak tahu saudara apa yang akan dikerjakan pada tempat kerja tersebut. Untuk itu nanti di sarjana farmasi ini, saudara akan mendapatkan perkuliahan mengenai bidang-bidang ilmu yang berhubungan dengan kefarmasian. Nah, untuk di S1 Farmasi ini kita ada beberapa bidang ilmu secara garis besar, mulai dari ilmu dasar, ada farmasetika, biologi farmasi, kimia farmasi, farmakologi, farmasi sosial, dan farmasi klinis. Nah, untuk ilmu dasar ini contohnya adalah kalkulus, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, agama dan etika itu merupakan ilmu dasar. Jadi merupakan dasar saudara untuk melanjutkan ilmu-ilmu yang dikembangkan selanjutnya. Kemudian untuk farmasetika itu merupakan bidang ilmu yang berhubungan dengan formulasi atau pembuatan obat. Jadi nantinya di farmasetika ini banyak juga mata kuliah yang akan muncul pada perkuliahan saudara yang terkait dengan bagaimana cara kita memformulasi atau membuat suatu obat. Nah, kemudian selanjutnya ada biologi farmasi. Biologi farmasi ini biasanya
berhubungan dengan bahan alam. Jadi bisa berupa simplicia. Simplicia itu bisa dari tanaman, hewan, dan mineral. Jadi biologi farmasi ini nanti saudara akan menggali potensi-potensi dari bahan alam yang ada, yang bisa dikembangkan menjadi suatu obat. Nah, karena obat itu selain dia bisa berasal dari sintesis, bisa juga berasal dari bahan alam. Contohnya dari ekstrak tanaman, ekstrak hewan, maupun dari mineral yang berada di alam. Kemudian kimia farmasi nanti saudara juga akan mempelajarinya. Itu misalnya bagaimana saudara cara mengidentifikasi suatu senyawa, bagaimana cara mensintesis suatu senyawa, kemudian bagaimana cara melakukan analisis-analisis, baik secara sederhana maupun menggunakan instrumen. Kemudian farmakologi, ini merupakan ilmu yang mempelajari efek dari suatu senyawa. Jadi nanti di pelajaran farmakologi ini, saudara bisa mempelajari mengenai obat-obat apa saja yang bisa digunakan untuk masing-masing penyakit yang dipelajari. Misalnya kalau ada penyakit hipertensi, apa penyebabnya, kemudian bagaimana mekanisme penyakit itu terjadi, kemudian apa obat yang tepat yang dipilih untuk penyakit tersebut. Maka itu nanti akan saudara pelajari di farmakologi. Kemudian untuk farmasi sosial, ini adalah farmasi yang berhubungan dengan masyarakat. Jadi misalnya nanti farmakoepidemiologi, contoh mata kuliah yang akan muncul, berarti itu akan mengetahui atau saudara akan mempelajari pola penyakit yang terdapat pada suatu ras atau suatu etnis misalnya. Kemudian farmakoekonomi berarti nanti saudara akan melakukan pengkajian terhadap nilai ekonomi dari atau efektivitas dari pengadaan suatu sediaan farmasi. Kemudian farmasi klinis, saudara akan mempelajari mengenai bagaimana seorang farmasis atau apoteker, mungkin saudara ini masih S1 ya, maka kita katakan saja farmasis, karena untuk apoteker itu saudara perlu menambah perkuliahan 1 tingkat lagi setelah lulus atau setelah wisuda sarjana farmasi. Nah, seorang farmasis nantinya juga bisa mempelajari mengenai farmasi klinis ini, yaitu berhubungan dengan aspek-aspek klinis si pasien. Misalkan ada kondisi pasien dari suatu rumah sakit, setelah dapat hasil labnya, kemudian didiskusikan dengan dokter, maka pengobatan apa yang tepat atau terapi apa yang tepat diberikan oleh si dokter untuk si pasien. Itu yang akan saudara bahas sesuai dengan kasus yang ada. Nah, untuk di S1 Farmasi Universitas Pendidikan Indonesia ini, berarti angkatan saudara adalah angkatan 2020 mengikuti kurikulum baru. Jumlah SKS untuk saudara bisa lulus menjadi seorang sarjana farmasi nantinya atau baru bisa diwisuda ketika jumlah SKS saudara telah mencapai 145 SKS. Yaitu terdiri dari 133 SKS mata kuliah wajib dan 12 SKS mata kuliah pilihan. Jadi nanti untuk pemilihan mata kuliah ini silakan saudara diskusikan dengan dosen penasehat akademik saudara. Kemudian untuk perkuliahan itu bisa terdiri dari kuliah dan praktikum. Jadi ada kuliah yang memiliki praktikum, ada juga yang hanya perkuliahan saja. Kemudian untuk memilih mata kuliah ini nanti harus saudara masukkan ke kartu rencana studi atau KRS. Maka KRS atau kartu rencana studi itulah yang menjadi
pedoman saudara untuk melakukan dalam satu semester itu kuliah-kuliah apa saja yang saudara pilih. Kemudian setelah perkuliahan selesai tentu ada ujian, dan setelah ujian tentu akan ada nilainya. Nah, nilai saudara itu nanti akan keluar di kartu hasil studi. Jadi atau kita namakan KHS disingkatnya. Jadi KHS itu nanti akan saudara dapatkan setelah selesai UAS atau ujian akhir semester. Nah, untuk indeks prestasi di perkuliahan ini itu skalanya adalah 4, berarti IP1, IP2, IP3, IP4. IP prestasi, indeks prestasi ini bisa berkoma-koma ya. Silakan didiskusikan dengan dosen penasihat akademik apa maksud KRS, KHS, dan indeks prestasi di jenjang S1 ini. Nah, untuk masa studi normal program studi S1 ini bisa saudara selesaikan pada 8 semester. Sama halnya dengan misalkan saudara SMA dulu, saudara menyelesaikan masa studi normal saudara adalah 6 semester atau 3 tahun. Nah, untuk di jenjang S1 ini, masa studi normalnya adalah 8 semester atau 4 tahun. Nah, selambat-lambatnya 14 semester. Kenapa ada selambat-lambatnya? Ada masa studi normal. Nah, kalian kan pada saat perkuliahan nanti akan ada UAS. Ketika nilai kalian atau nilai saudara gagal nantinya, maka saudara itu bisa mengulang mata kuliah yang gagal tersebut di semester depannya atau semester selanjutnya. Tidak bisa diulang di semester yang sama. Kalau di SMA mungkin saudara ada mengenal remedial ya. Untuk di S1 Farmasi ini kita belum ada melakukan remedial. Jadi misalkan saudara gagal, ya gagal berarti mata kuliah pada semester ini harus diulang pada tahun berikutnya. Artinya itu akan menambah masa studi saudara. Oleh karena itu, silahkan dioptimalkan perkuliahan di S1 Farmasi ini, sehingga nantinya semua mahasiswa angkatan 2020 ini bisa tamat selama 8 semester. Nah, untuk saudara mendapatkan ijazah nantinya, ijazah saat ini sudah menggunakan penomoran ijazah nasional atau PIN. Jadi kapan saudara bisa mendapatkan ijazah? Ketika paling lama 14 semester saudara selesaikan perkuliahan S1. Berarti kalau lebih saudara menamatkan perkuliahan dari 14 semester, misalnya 15 semester saudara menamatkan, maka otomatis tidak akan bisa lagi mendapatkan ijazah. Artinya perkuliahan saudara selama ini adalah sia-sia. Oleh karena itu silahkan bagi yang paling pemalas nih orangnya, silahkan maksimal itu menamatkan perkuliahan selama 14 semester atau 7 tahun. Kemudian IPK minimal adalah 2,00. Artinya ketika saudara IPK di bawah 2,00, bisa 1,99 pada semester saudara akan wisuda, misalnya saudara sudah kuliah selama 8 semester, IPK masih di bawah 2,00, tetapi mata kuliah sudah lulus semuanya, dalam arti kata misalnya nilainya C semua, maka saudara belum bisa juga diwisuda, karena IPK minimal 2 belum bisa mendapatkan ijazah. Artinya harus ditingkatkan nilai menjadi minimal 2,00. Tapi apakah saudara ingin mendapatkan nilai pas-pasan? Tentu nanti di dunia kerja juga akan sulit mendapatkan pekerjaan jika IPK-nya standar atau minimal 2. Silakanlah dioptimalkan bagaimana cara belajar sehingga masa studi kalian nanti dapat menyelesaikan masa studi normal 8 semester dan IPK maksimal 4. Oke, mungkin sekian untuk pendahuluan kita untuk mata kuliah pengantar ilmu farmasi dan bidang-bidang ilmu yang terkait dengan kefarmasian. Saya tutup kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.